kita melimparkan dan sebagainya ya. Ketemu dengan saya Yata. Kita ketemunya nggak di kelas ya, kita jumpa di zona belajar MTS Nonton Bana. Nah, kali ini kita akan belajar PPKN, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila di Indonesia. Mau tahu lebih jelasnya? Yuk simak. Setiap negara pastinya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Apakah itu ideologi? Anda yang tahu? Nah, ideologi adalah kata lain dari ide, gagasan, ataupun pendapat. Nah, kumpulan dari ide, gagasan, atau pendapat ini disusun secara sistematis dan keseluruhan. Jadi secara ringkasnya, ideologi adalah kumpulan beberapa pendapat dari para ahli atau pemerintah yang tujuannya adalah untuk mengatur keberlangsungan hidup manusia atau bangsanya sendiri. Nah, seperti di Indonesia, ideologinya mengatur sistem atau adat ketimuran. Apa itu adat ketimuran? Adat ketimuran adalah kebiasaan yang ditanam dari masa kecil sampai dewasa, yaitu tentang kesopanan, tentang unggah ungguh, tentang menjunjung tinggi nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ideologi yang sesuai dengan orang Indonesia adalah ideologi yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, sebelum kita membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, kita membahas sedikit sejarah dari lahirnya Pancasila. Ya, awal dari lahirnya Pancasila adalah pada perang terakhir, pada penjajahan Jepang, pada perang Pasifik ya. Lalu kependudukan atau tentara kependudukan Jepang itu mendorong Indonesia untuk membentuk badan penyelidik, yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. Ada yang ingat apa istilah itu? Nah, Dokuritsu Junbi Chosakai adalah nama lain dari BPUPKI. Ada yang ingat kepanjangan dari BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, apa sih tugasnya BPUPKI ini? Tugasnya adalah membuat undang-undang dasar, dan BPUPKI ini juga membentuk panitia 9 yang nantinya juga membuat dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, sampai pada tanggal 1 Juni 1945 Pancasila itu ditetapkan dan dilahirkan sebagai dasar negara Indonesia. Nah, masuk ke dalam kedudukan dan fungsi Pancasila, ada 3 fungsi Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu maksudnya? Jadi penyelenggaraan apapun di negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian masyarakat Indonesia. Apa artinya? Jadi apapun yang dilakukan, perilaku, tindakan sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila, yaitu Pancasila berpedoman pada adat ketimuran yang menjunjung tinggi sopan santun dan nilai-nilai norma. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa artinya? Jadi hal-hal apapun tujuan dari bangsa Indonesia, tujuan dari masyarakat Indonesia itu ada di dalam Pancasila. Nah, sebelum mempelajari tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, saya akan mengingatkan terlebih dahulu isi dari Pancasila. Ada yang masih ingat kan? Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 sila di atas memiliki 5 dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dari nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada sila pertama, pada Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang dilambangkan oleh bintang emas berlatar belakang hitam.
Nah, dari lambang tersebut, bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada sila pertama ini berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah saling menghormati pemeluk agama lain. Yang pastinya di Indonesia terdapat 5 agama yaitu Islam, Kristen, Protestan, Konghucu, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lainnya. Yang ketiga adalah memiliki toleransi antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Yang kelima, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan. Pancasila yang kedua adalah asas kemanusiaan. Nah, pada Pancasila, asas kemanusiaan ini dilambangkan oleh rantai emas. Nah, apabila dilihat lebih dalam lagi, rantai emas ini memiliki perisai manta rantai yang berbeda. Terdapat bentuk persegi dan lingkaran yang melambangkan pria dan wanita sebagai rakyat Indonesia. Rantai-rantai tersebut terikat tanpa putus yang menunjukkan akan hubungan rakyat Indonesia, baik pria maupun wanita memiliki kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Nah, dalam sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan ras yang lainnya. Yang ketiga, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong yang paling diutamakan. Yang keempat, nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Dan yang kelima, saling menghargai pendapat masing-masing. Lalu sila ketiga yang berlambangkan pohon beringin, yaitu sebagai simbol persatuan. Nah, simbol persatuan ini digambarkan dengan lambang pohon beringin dengan latar belakang putih. Pohon beringin ini memiliki simbol adalah negara Indonesia sendiri, yang artinya pohon besar dan tinggi, memiliki daun yang lebat yang bisa digunakan untuk berteduh oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, terdapat akar pohon beringin yang diibaratkan sebagai semua suku Indonesia. Meskipun terdapat banyak cabang akar, tetapi akar-akar tersebut tetaplah bersatu untuk membangun pohon beringin agar tetap berdiri tegak. Nah, dalam sila persatuan yang berbunyi Persatuan Indonesia ini terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa persatuan. Apa itu bahasa persatuan kita? Yaitu Indonesia antar daerah. Yang kedua, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Yang ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang kelima, berjiwa patriotisme. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah sila keempat, yaitu simbol kepala banteng yang melambangkan akal kehidupan sosial. Nah, di sila keempat ini yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai-nilai bahwa kekeluargaan itu harus diutamakan. Terus, pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat, yaitu demokrasi, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama yang biasanya kita lakukan untuk mengambil voting atau suara terbanyak dalam memilih ketua kelas ataupun ketua RT. Terakhir yaitu sila Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang digambarkan oleh padi dan kapas. Artinya, tujuan dari bangsa Indonesia ini adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga keadilan dapat terwujudkan. Nah, di dalam sila terakhir ini memuat nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik.